الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله, puji syukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang banyak kepada siapa saja yang mendekatinya. Salam dan salawat kita sampaikan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada mereka yang mengikutinya hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kematian adalah suatu kepastian yang kita semua akan alami. Sebagaimana firman-Nya, kullu nafsun dha'iqatu al-maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Bagi mereka yang beriman tentu telah yakin bahwa manusia akan kembali kepada Allah. Namun bagi mereka pemikir yang kritis, tentu mereka akan bertanya, jiwa yang bagaimana yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijelaskan dalam surah Al-Fajr 27 hingga 30. Jiwa yang akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke surganya adalah jiwa mutmainnah, yaitu jiwa yang sudah tenang. Tentulah tenang di sini adalah menurut ukuran Allah, bukan menurut ukuran dirinya sendiri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Menurut para ulama, jiwa mutmainnah adalah jiwa yang sudah kosong dari sifat-sifat mazmumah, yaitu tercela, serta telah terisi dengan sifat-sifat mahmudah, yaitu terpuji. Jiwa yang seperti ini biasanya sudah disucikan oleh Yang Maha Suci melalui suatu proses yang disebut tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dengan memperbanyak zikrullah
yaitu mengingat Allah. Adapun juga zikir yang artinya mengingat, yang paling utama di antaranya adalah menyebutnya. Afdalul zikri ta'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah menyebut la ilaha illallah. Posisi nafs pada tingkatan ini telah menjadi tenang dengan zikrullah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam diri manusia ada dua macam gelombang. Yang pertama adalah gelombang hak, dan yang kedua adalah gelombang batil, yaitu al-iblis. Pada umumnya manusia didominasi dengan gelombang yang batil. Dia lebih akrab dengannya, dia lebih dekat dengannya, lebih harmonis dengan gelombang yang batil ketimbang dengan gelombang yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap kalbu manusia telah tertanamkan nur, yaitu cahaya, yang juga dapat diartikan sebagai gelombang atau frekuensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah adalah lebih dekat atau lebih akrab daripada urat leher nadinya. Barang siapa berpegang dengan nur Allah yang ada di dalam dirinya itu, maka dia mengakrabkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh para malaikat termasuk iblis disuruh sujud kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah As-Sad 71 dan 72. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari saripati tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya sebahagian daripada ruhku, maka sujudlah kepadanya. Para malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam adalah karena di dalam Nabi Adam terdapat nur. Masya Allah. Akan tetapi iblis membangkang karena yang terlihat oleh iblis adalah sosok Nabi Adam yang baru saja dibuat dari tanah. Dia tidak melihat adanya nur yang terpancar di dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Nur yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lebih tinggi dimensinya dan tentunya lebih ghaib, lebih halus daripada dimensi al-iblis. Makin halus energi itu, makin tinggi getarannya, dan tentunya dia makin abstrak, makin invisible bagi dimensi yang lebih rendah. Hukum fisika dan hukum metafisika adalah sama hukumnya.
itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai ciptaan yang paling mulia. Maka siapa saja yang berpegang dengan nur yang tersimpan di dalam hatinya masing-masing, melalui proses penyucian dan pendekatan diri, lambat laun jiwa itu akan menjadi mutmainnah. Berhampiran dengan es akan mendapatkan himbasan energi dingin. Berhampiran dengan api akan mendapatkan himbasan energi panas. Berhampiran dengan yang maha damai dan maha tentram juga pasti akan mendapatkan himbasan darinya. Pada saat yang sama, zat Allah subhanahu wa ta'ala beremisi ke dalam jiwa orang yang menghubungkan dirinya dengan Tuhannya, sehingga dia meraih kedamaian dan ketenteraman batin yang tidak dapat dibandingkan dengan materi apapun. Namun sebaliknya, apabila seseorang mendekatkan dirinya dengan gelombang yang batil, yaitu menuruti segala nafsunya yang juga sebagai permainan al-iblis, maka jiwa itu akan menjadi risau, rusuh, gelisah, dan bimbang. Namun biasanya mereka selalu mencari-cari kebahagiaan dengan memperbanyak materi dan bersosialis. Akan tetapi ingatlah, segala sesuatu selain yang